Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Syahadah Al-Baqiatul Karimah MPD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rahayu Ismadianti dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil kajian ilmiah yang saya teliti dan berjudul Strategi Pembiasaan Sopan Santun pada Anak Madrasah Ibtidaiyah, sebuah studi literatur sistematis. Kajian ini saya teliti karena berawal dari keresahan saya terhadap menurunnya sikap sopan santun yang dialami oleh anak-anak, terutama yang terjadi pada anak madrasah ibtidaiyah. Karena kita tahu bahwa pendidikan hari ini bukan hanya sekedar tentang angka, tetapi juga tentang akhlak, etika, karakter yang akan menjadi fondasi anak-anak di masa depan. Baik, langsung saja kita akan mulai tentang pembahasannya. Sebagai pendahuluan utama dari kajian ini yang saya teliti, yaitu karakter merupakan wadah dari berbagai karakteristik psikologis yang membimbing anak atau orang tua untuk dapat menyesuaikan diri dengan variasi lingkungan yang dihadapi. Menurut Ahmad 2022, karakter adalah keutuhan seluruh perilaku psikis hasil pengaruh faktor endogen atau faktor genetik dan faktor eksogen atau faktor lingkungan yang terpatri dalam diri yang membedakan individu atau kelompok individu dengan satu yang lain, menurut Ahmad 2022. Jadi, sopan santun merupakan bagian terpenting dari pendidikan karakter yang harus ditanamkan sejak anak masih kecil. Pendidikan karakter bukan hanya tugas orang tua di rumah, tapi juga tanggung jawab guru dan sekolah. Guru dan sekolah adalah tempat yang sangat penting untuk membiasakan anak berperilaku baik dan sopan, menurut Alfiana ND. Baik, sopan santun ini bisa terlihat dari cara anak berbicara, cara anak bersikap, cara anak menghormati orang lain. Contohnya, seperti mengucap salam saat masuk kelas, berkata tolong, maaf, dan terima kasih, serta bersikap tenang saat orang lain berbicara. Anak-anak di pada saat usia MI masih sangat suka untuk meniru apa yang lingkungannya lakukan. Mereka akan meniru apa yang mereka lihat dan dengar dari guru atau orang dewasa di sekitar mereka. Oleh karena itu, seorang guru harus menjadi contoh yang baik. Menurut Arif 2008, sayangnya masih banyak sekolah atau guru yang belum mempunyai cara yang tepat bagaimana cara menanamkan atau mengimplementasikan akhlak yang baik, akhlak sopan santun kepada anak madrasah ibtidaiyah. Oleh karena itu, dari penelitian ini saya menggunakan pertanyaan tinjauan penelitian atau research question. Yang pertama yang saya teliti adalah apa saja bentuk pembiasaan sopan santun yang dilakukan di madrasah ibtidaiyah berdasarkan penelitian terdahulu. Lalu yang kedua, bagaimana cara guru membiasakan sopan santun kepada siswa menurut hasil penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga, apa saja kendala yang dialami oleh guru saat membiasakan sopan santun di madrasah ibtidaiyah. Dan yang keempat, apa hasil atau dampak dari strategi pembiasaan sopan santun yang diterapkan di madrasah ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, saya menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dengan alat bantu aplikasi Publish or Perish atau POP, dan aplikasi Zotero untuk menelusuri dan mengelola literatur. Seperti itu. Jadi pada tahap awal penelitian saya menemukan 100 artikel dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Setelah disaring, 25 artikel tidak terpakai karena keluar dari beberapa inklusi yang saya tetapkan, seperti tidak sesuai dengan topik, tidak bisa diakses penuh, atau bukan merupakan hasil penelitian. Lalu dari sisa 75 artikel ini, peneliti menggunakan kriteria inklusi yang ketat, seperti hanya berbahasa Indonesia atau Inggris tersedia full text dan
fokus pada strategi pembiasaan sopan santun untuk anak MI. Lalu, pada hasil akhir seleksi tersebut, menyisakan 15 artikel yang paling relevan untuk penelitian ini. Artikel inilah yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk menggali temuan penting tentang strategi pembiasaan lingkungan madrasah ibtidaiyah. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusi yang saya tetapkan. Yang pertama, dari kriteria inklusi saya menggunakan yang saya tetapkan adalah artikel tersebut mengandung isi strategi atau pembiasaan sopan santun pada anak madrasah ibtidaiyah. Lalu fokusnya itu adalah merupakan anak-anak madrasah ibtidaiyah, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu artikelnya memuat dari tahun 2015 sampai 2025 agar sesuai dengan kondisi pendidikan masa kini. Lalu artikel yang saya gunakan ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sehingga mudah dipahami. Lalu sebagai kriteria eksklusinya yaitu saya tidak menggunakan lain dari konteks, yaitu seperti tidak fokus pada anak-anak usia MI. Lalu artikel tersebut membahas jenjang PAUD, SMP, SMA, atau kalangan dewasa, karena di sini saya menggunakan anak MI sebagai objek penelitian. Lalu artikel yang dieksklusikan yaitu diterbitkan sebelum tahun 2015 sehingga tidak relevan lagi dengan perkembangan pendidikan masa kini, dan artikel ditulis dalam bahasa asing tanpa terjemahan sehingga sulit untuk saya pahami. Seperti itu untuk kriteria inklusi dan eksklusi saya. Lalu lanjut lagi dari hasil dan pembahasan. Dari hasil pencarian tersebut menggunakan aplikasi Publish or Perish, peneliti berhasil mengumpulkan 15 artikel dan dianggap relevan dengan tema pembiasaan sopan santun pada siswa madrasah ibtidaiyah. Artikel ini lalu saya teliti mulai dari jurnal nasional terakreditasi hingga karya ilmiah atau seperti skripsi atau tesis yang kisaran terbitnya antara tahun 2017 hingga tahun 2024. Lalu di sini hasil temuan yang saya temukan adalah berdasarkan hasil telaah tersebut ditemukan strategi pembiasaan sopan santun pada anak madrasah ibtidaiyah meliputi pembiasaan harian. Yang pertama yaitu seperti salam, mencium tangan, meminta izin dengan sopan santun, dan menjaga ucapan. Pertama dari pembiasaan harian, lalu yang kedua itu berdasarkan keteladanan guru, yaitu bagaimana guru menunjukkan sikap sopan dan rendah hati secara konsisten agar murid juga bisa meniru apa yang guru lakukan. Lalu yang ketiga, saya digunakan pengintegrasian nilai adab terhadap pembelajaran, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya yaitu melalui aktivitas pembelajaran lain. Jadi nilai sopan santun tersebut dimasukkan atau diterapkan pada pembelajaran madrasah ibtidaiyah. Itu yang strategi ketiga. Lalu strategi keempat yaitu mendukung melakukan kegiatan pendukung seperti melakukan kultum pagi, lalu adanya doa bersama, lalu adanya penghargaan kepada siswa yang bersikap baik. Lalu yang kelima yaitu tentunya yang dilakukan kerjasama dengan orang tua dan lingkungan sekolah agar nilai-nilai yang diajarkan di madrasah juga diterapkan di rumah dan di lingkungan sekitar sehingga bisa terwujudnya budaya sopan santun baik di rumah atau di sekolah, seperti itu. Lalu yang keenam, dengan strategi tersebut pembiasaan sopan santun bukan hanya sebagian dari kegiatan belajar, tapi juga menjadi budaya yang tumbuh di lingkungan madrasah secara menyeluruh dan keberlanjutan. Oke, sebagai penutup, jadi benang merahnya yang bisa kita simpulkan bahwa strategi yang berhasil adalah yang dilakukan secara berulang, melibatkan semua pihak dan dijadikan budaya madrasah dalam sekolah tersebut gitu. Saya ulangi lagi, jadi strategi yang dilakukan agar berhasil adalah yang dilakukan secara konsisten berulang, lalu melibatkan semua pihak, baik dari guru, orang tua, ataupun lingkungan sekitarnya, lalu dijadikan budaya dalam sekolah tersebut. Jadi penutupnya yaitu pendidikan karakter bukan hanya sekedar teori saja, tapi ia
adalah napas harian dalam madrasah kita. Anak yang setiap hari dibiasakan sopan santun, maka sistem sarafnya akan merekam itu sebagai sesuatu yang otomatis. Dan seperti kata pepatah Arab, al-adah al-muhakkamah, kebiasaan itu menjadi hukum. Maka dari itu tugas kita bukan hanya mengajar saja, tapi juga menjadi contoh, membudayakan dan menjadikan sopan santun sebagai identitas madrasah ibtidaiyah. Baik, semoga presentasi kali ini bermanfaat dan menjadi langkah kecil menuju pendidikan karakter yang lebih kokoh. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.